ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati segenap pengurus Mushola Al-Khairiyah, terkhusus Bapak dari Muharja, Bapak Ustaz Syukron Mahmud. Ceramah kita malam ini Kiai Madul Zaman, para ketua RT di lingkungan Mushola Al-Khairiyah. Alhamdulillah pada malam hari ini, di malam yang ke-14 Ramadan tahun 1442 Hijriah, kita dalam keadaan sehat walafiat, bisa melaksanakan ibadah puasa di hari yang keempat, hari yang ketiga, dan insya Allah nanti selesai kita sholat isya tadi akan kita lanjutkan dengan sholat tarawih sebagaimana biasa. Sebelum pelaksanaan tausiah dan sholat tarawih, ada beberapa maklumat yang perlu kami sampaikan. Mari kita bacakan surat Fatihah, suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan keberkahan dan kemujizatan Al-Fatihah ini, kita semua yang menginfakkan sebagai harta kita untuk kepentingan Mushola Al-Khairiyah diberikan keberkahan hidup, dimudahkan segala urusan duniawi akhrawi kita, dijaga senantiasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anaknya semua menjadi anak yang soleh dan solehah. Ala alihi wa ala kulli yang solehah. Wa ala hurratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sebagai petugas Bilal nanti akan disampaikan nanti oleh Ananda Rizal, kemudian Bapak Kemelin Pak Anhar Iskandar, dampingi nanti oleh Zaki Bilal Nijar. Mari kita dengarkan tausiah malam ini. Ini orang jauh-jauh dari Madura. Saya sengaja saya orang dari Madura, baru nyampe turun dari kapal. Beliau ini memang salah satu pengurus Suriah NU Kecamatan Tanjung Priuk. Sekretaris saya kebetulan saya Suriah, dan beliau ini katib sekretaris Suriah NU Kecamatan Tanjung Priok. Mari kita dengarkan tausiah beliau. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kepada Ustaz Badrul Zaman, qala ta'ala, Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi khalaqal mawjudat min dhulmatil adam bi nuril ijad wa ja'alaha dalilan ala wahdaniyatihi lidhawil basair ila yawmil ma'ad wa syar'a syar'an ikhtarahu li nafsihi wa anzala kitabah wa arsala bihi sayyidal ibad فأوضح لنا محجته وقال هذه سبيل الرشاد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadratul Mukarramin, para asatidz, para hujjaj, mobil khusus yang saya hormati Ketua Mushola Al-Khairiyah, dan yang saya hormati serta saya ta'zimi Kiai Sibawai. Beliau adalah Rais Syuriah MWCNU Tanjung Priuk. Kita doakan mudah-mudahan
beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ditambah rizkinya, amin. Ditambah keberkahannya, amin. Ditambah istrinya, amin. Ya, ini langsung angkat tangan kan. Ada punyai kayaknya di atas. Nggak bercanda, punyai bercanda. Biasa sama orang itu sudah begitu. Yang saya hormati seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu Musalla Al-Khairiyah. Alhamdulillah, malam ini kita sudah memasuki tarawih yang keempat. Kalau 4 berarti lebaran kurang berapa hari lagi, Bu? Baju udah siap belum baju? Ibu-ibu mau udah siap rapi pokoknya. Bayarnya belum. Mudah-mudahan amal ibadah kita, puasa dan tarawih kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan alam, Nabi pilihan, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah puasa tahun ini Islam NU dan Islam Muhammadiyah kompak. Puasa memulainya dari hari Selasa kemarin, betul nggak? Alhamdulillah, Islam NU dan Islam Muhammadiyah memulai puasa dari hari Selasa. Sedangkan Islam KTP langsung lebaran. Ada yang begitu? Langsung lebaran. Dibilang lupa lagi kalau lagi puasa. Padahal emang sudah biasa. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, sekarang saya tanya, misalnya ada siswa SMP Islam unggulan, ada pengumuman dari gurunya kepada seluruh siswa-siswi SMP Islam unggulan, karena libur sudah lama, besok sudah mulai masuk. Saya tanya, kira-kira yang selain siswa SMP masuk nggak besok? Yang selain siswa SMP masuk nggak? Nggak masuk. Kenapa yang dipanggil adalah siswa-siswi SMP unggulan? Misalnya lagi, kita masuk jadi mahasiswa UIN misalnya, kepada seluruh mahasiswa UIN, karena ini bulan Ramadan dipersiapkan setiap hari Ahad, kita akan mengadakan buka bersama. Kepada seluruh mahasiswa diharap membawa makanan masing-masing. Yang menjadi pertanyaan, selain mahasiswa UIN kira-kira bawa makanan nggak ke situ? Tidak. Pertanyaan satu lagi, dari pengeras speaker sini panggilan, diberitahukan kepada seluruh jamaah Musalla Al-Khairiyah, karena sebentar lagi kita akan menghadapi bulan puasa. Kepada seluruh jamaah diharap datang untuk bersih-bersih, beres-beres musola. Kira-kira yang selain jamaah datang apa enggak? Datang apa enggak? Enggak datang. Kenapa? Karena yang dipanggil adalah jamaah Musalla Al-Khairiyah. Dalam konteks ini Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hafal semua ayatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil, wahai orang-orang yang beriman. Allah memerintahkan puasa hanya kepada orang-orang yang beriman. Yang menjadi pertanyaan, ketika besok ada encang-encing nggak puasa, beriman atau tidakkah dia? Nggak berani jawab.
Karena yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ya ayyuhalladzina amanu. Kalau masih ada yang makan enak di siang hari, seperti tadi yang saya bilang, itu Islamnya Islam KTP. Langsung lebaran. Ibu ada nggak ibu? Ada. Nggak ada suaranya dari tadi. Takut ditinggal. Jadi begitu. Allah memanggil kita ya ayyuhalladzina amanu. Jadi orang-orang yang beriman saja yang bergegas menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala di siang hari langsung berpuasa, meninggalkan makan minum, meninggalkan hubungan suami istri, mulai dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang bulan Ramadan, beliau mengimpulkan para sahabat kemudian bersabda, "Atakum syahrul Ramadan," kata Rasulullah, bulan Ramadan telah datang kepada kalian, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Faradallahu alaikum siyamahu, Allah mewajibkan puasa atas kalian. Tuftahu fihi abwabul jannah, pada bulan ini pintu surga dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan pintu neraka dikunci. Wa tughallu fihi maqayidus syayatin, dan di bulan ini setan-setan dibelenggu. Dengan semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada para sahabat bahwa bulan ini adalah bulan yang penuh diberkahi. Karena itu Al-Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam berkomentar terkait dengan hadis ini. Yang pertama tadi Rasulullah mengatakan tuftahu fihi abwabul jannah, pada bulan ini pintu surga dibuka. Apa maksudnya? Kata beliau, Al-Imam Abdussalam mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pintu surga dibuka adalah pada saat bulan Ramadan umat Islam rajin melakukan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan pintu surga dibuka, dengan mudahnya mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pak, Bapak, kalau bulan puasa kita kan beda hawanya, ya enggak? Hawanya beda. Kemarin kita sebelum masuk puasa, seminggu sebelum puasa, hawanya sudah beda. Bawaannya pengen banget tarawih, pengen banget puasa, karena hawanya sudah beda. Sekarang setelah kita masuk puasa, bener, yang biasanya subuh sepi, sekarang selama puasa rame nggak subuhnya? Rame. Kenapa? Karena bulan ini pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangat beribadah ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan wa tughlaqu fihi abwabul jahim, pintu neraka dikunci pada bulan ini. Maksudnya apa? Kemaksiatan otomatis menurun di bulan Ramadan. Bapak bisa saksikan sendiri, yang biasa buka di atas 12 malam ke atas, di bulan Ramadan mesti tutup. Bener nggak? Betul nggak? Emang pernah ngecek? Apa sudah langganan? Jam 12 malam ke atas biasanya ramai dengan musik yang memekikkan telinga. Ternyata setelah Ramadan tutup. Orang-orang pada malas mau keluar.
Paling setelah tarawih nanti malas mau keluar tiduran, setelah tiduran ngorok bangun sahur. Setelah sahur kita melakukan salat subuh berjamaah. Kenapa? Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Karena pada bulan ini pintu neraka dikunci. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tughallu fihi syayatin. Dan pada bulan ini setan dibelenggu. Izzuddin Ibnu Abdissalam menjelaskan bahwa yang dimaksud setan dibelenggu bukan berarti setannya yang dikerangkeng, Pak. Bukan berarti setannya yang dibelenggu. Kata beliau, kata Izzuddin, yang dimaksud dengan setan dibelenggu di bulan Ramadan adalah karena umat Islam semangat melakukan ibadah, tidak mau melakukan kemaksiatan kepada Allah, seakan-akan godaan setan jadi mentah di bulan Ramadan. Percuma, kata setan. Udahlah, mulai sekarang udah biarin, gak usah. Jamaah Al-Khairiyah biarin aja lah. Digoda suruh jangan datang ke musola, tetap aja rame ke musola. Subuh berbondong-bondong berjamaah, udah biarin, nggak usah digoda. Itu yang dimaksud dengan setan dibelenggu di bulan Ramadan. Paham? Kemudian ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana sekarang pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, tapi kenapa masih ada saja orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang menjadi pertanyaan sekarang, Pak, jangan-jangan hati kita yang telah terkunci, jangan-jangan hati kita yang sudah terkunci, jangan-jangan hati kita yang sudah keras membatu. Kemudian apa ciri-cirinya? Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin menjelaskan ada 3 ciri-ciri hati yang sudah mulai membatu. Ini Bapak Ibu bisa diperhatikan, nanti koreksi diri masing-masing di rumah. Gak usah nyala-nyalain suami, Bu. Gak usah nyala-nyalain suami, udah koreksi diri masing-masing pokoknya. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali, hati yang keras, hati yang membatu. Ciri-ciri yang pertama adalah alla tajida lidzunubi mafza'an. Orang yang hatinya sudah keras, dia akan terbiasa melakukan dosa. Dia tidak pernah merasakan penyesalan saat dia melakukan dosa. Itu salah satu tanda hati yang sudah mulai membatu. Bang, habis maksiat gimana perasaannya, Bang? Habis maksiat perasaannya santai saja atau ada sedikit penyesalan atau sebenarnya menangis dalam hati? Kalau jawaban abang biasa aja, Pak Ustaz, berarti yang harus dikoreksi adalah hati kita. Jangan-jangan hati kita sudah membatu. Bahkan kadang ada di antara kita bukan jangankan menyesal, bahkan setelah melakukan dosa dia malah bangga, Pak. Siang harinya dia cerita ke kawan-kawannya, semalam saya habisin sekian botol, nggak rela, habis ludes, nggak mabok. Jago kan? Malah Bang, malah bangga. Kemudian dia mengatakan, semalam saya telah berzina dengan si ini, berzina dengan si itu, berzina dengan si ini. Nikmatnya nggak nyesel, padahal jelas-jelas zina, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan hati kita sudah membatu. Itu yang pertama. Saya singkat, Pak, karena tadi saya dibisikin sama Rois minimal jam 8 kurang 10. Ini kayaknya kurang 5 menit ini. Itu yang pertama. Jadi hati yang membatu, kata Imam Al-Ghazali, biasanya ketika dia melakukan dosa tidak pernah merasakan penyesalan. Kemudian yang kedua, lawalalit ta'ati mauqi'an. Hati yang sudah membatu tidak pernah sempat melakukan ketaatan kepada Allah. Bapak bisa rasakan sendiri, sholat duhur nggak sempat, kenapa? Karena sibuk lagi kerja. Sholat asar nggak sempat, kenapa? Lagi
kesiangan tiap hari begitu. Duhur sibuk, asar di jalan, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh kesiangan. Nggak ada kesempatan untuk melakukan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala lit-ta'ati mawqi'an, kata Imam Al-Ghazali. Hati yang membatu salah satu ciri-cirinya tidak pernah sempat melakukan ketaatan kepada Allah. Kemudian yang terakhir, ciri-ciri hati yang membatu adalah wala lil mau'izati manja'an. Dan ketika dia mendengarkan mau'izah, mendengarkan nasihat, tidak ada yang masuk yang namanya ceramah. Manggil ustaz yang kondang maupun yang kandang percuma. Masuk kanan, keluar kandang. Pokoknya percuma. Dibilang, Mang, itu kemarin gimana ceramah, Mang? Pokoknya saya dengarnya lucunya aja, pokoknya hebat Ustaz. Kok malah lucunya yang didapat? Akhirnya pesan ke panitia, ke pengurus masjid musala, Pak Ustaz, besok kalau manggil ceramah lagi yang kayak begitu tuh. Kenapa, Mang? Lucu. Akhirnya apa? Nggak ada tempat. Walaupun kita mendengarkan pengajian, mendengarkan nasihat, tak sedikit pun masuk ke dalam hati kita. Itu adalah tanda-tanda hati yang sudah mulai membatu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, jika benar bulan puasa, bulan Ramadan adalah bulan penuh rahmat, pintu surga dibuka, pintu neraka dikunci, dan setan dibelenggu, maka pada saat ini kita memohon ampun kepada Allah dan memohon mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.